sebentar nggak, kita mau bicara permasalahan Oh kelompok gitu. kami. Ya, oke silahkan. Pintunya ditutup dulu aja mas. Gimana? Ada yang bisa Bu Ima bantu? Jadi gini Bu, kemarin pas kerja kelompok buat observasi klasifikasi makhluk hidup, teman kita si Ian nggak kerja sama sekali Bu dia. Oh. Nah iya, apalagi dia tuh terus-terusan main HP terus Bu, apalagi sampai main game berjam-jam. Oke. Kalian sudah nyoba untuk mengingatkan dia belum? Sudah Bu, berkali-kali malah. Tapi ya gitu Bu, dia tetap aja malas-malesan nggak bekerja. Malah dia bilang kalau cuma mau ikut dan hasilnya serahin ke kalian. Oh, oke. Terus? Kita merasa keberatan banget Bu, gimana ya baiknya? Oke, baik. Laporan kalian Bu Ima terima dulu. Nanti Bu Ima akan coba untuk bicara dengan Ian. Hari ini Ian ada kan? Ada. Oke, nanti akan Bu Ima panggil. Coba saya nanti bicara dengan Ian. Itu ya? Siap. Oke, sekarang kalian boleh kembali ke kelas untuk ikuti selanjutnya ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima Ya, kasih Bu. semangat ya. Ya. Semangat Terima kasih, Bu ya. Ima. Oke. Permisi, selamat siang Bu Ima. Ya, selamat siang. Masuk, Ian. Yuk, silakan duduk. Ya Bu. Ya, silakan duduk di sini. Nah, baik. Ian kira-kira tahu nggak kenapa Bu Ima panggil di sini? Mungkin tentang kelompok biologi Bu. Ya, Bu Ima mendengar tentang aktivitasmu di kelompok biologi. Menurutmu bagaimana aktivitasmu dalam kelompok biologi? Saya kurang aktif dalam pembelajaran dan saya malah bermain game saat mama ngerjain tugasnya Bu. Apakah Ian tahu kalau itu menimbulkan masalah? Iya Bu, saya tahu. Ya, jadi gini ya Ian, Bu Ima di sini tidak mencari-cari kesalahan, tapi kita mencari solusi untuk permasalahan Ian ini. Ya, nah Ian, kadang memang saat observasi terus kamu jenuh itu kadang memang menyenangkan disambi main game, ya kan? Tapi itu akan punya dampak baik kamu maupun teman-temanmu, ya. Teman-teman jadi merasa tidak nyaman, sedangkan kamu bisa ketinggalan, tidak mempunyai keterampilan untuk melakukan observasi. Ya Bu, saya paham. Ian paham? Sekarang kita coba kembali ingat kesepakatan kelas kita. Ya, kira-kira kesepakatan yang mana yang Ian tidak lakukan? Saya tidak menunjukkan sikap aktif observasi pembelajaran. Saya malah bermain game saat teman ngerjain tugasnya Bu. Nah, berarti sekarang Ian bisa nggak mengemukakan apa yang harus Ian lakukan untuk memperbaiki itu? Mungkin saya akan minta maaf pada Bu Ima dan teman-teman saya. Lalu aku mengerjakan tugas yang sudah diberikan agar teman-teman tidak berat untuk mengerjakan yang lain. Oke, jadi Ian bersedia untuk membantu mereka mengerjakan tugas-tugasnya mereka? Bersedia Bu. Ya, dengan begitu Ian tidak merasa berat hati melakukan itu? Tidak Bu. Oke, ya ini sungguhan dari keinginanmu ya. Ya Bu. Baik, dengan demikian kamu nanti bisa kembali ke kelompok, kamu bisa minta maaf ke mereka, terus kemukakan solusimu itu. Ya, tawarkan bantuanmu itu untuk mengerjakan bagian-bagian yang belum dikerjakan. Gitu? Ya, oke. Sekarang silahkan kembali ke kelas dan tetap semangat ya untuk pelajaran berikutnya. Ya Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Loh, kok baru masuk? Kamu dari mana? Dari kantin dulu. Dulu, tapi nanti habis ini ketemu Bu Ima ya. Iya. Rizky secara khusus, oke? Ya, terima kasih. Oke Rizky, kamu tahu nggak kenapa Bu Ima perlu bicara khusus dengan kamu hari ini? Mungkin karena saya tadi telat masuk pelajaran Ibu. Ya, Rizky bisa menjelaskan kenapa itu tadi terjadi? Karena tadi pagi kan saya tidak sarapan kan Bu. Jadinya saya terus lari ke kantin untuk sarapan dan saya sengaja di sana melama-lamakan di kantin untuk tidak masuk pelajaran Ibu karena saya jujur saya bosan dengan pelajaran biologi. Oke, nah Rizky kalau bosan seperti itu atau melakukan hal ini terus-menerus, kira-kira dampaknya buat kamu apa? Dampaknya buat saya mungkin saya akan ketinggalan
dengan pelajaran biologi tersebut. Sudah ada beberapa tugasmu belum kumpul juga kan? Ya, Nah, oke Rizky, Bu Ima nggak nyari-nyari kesalahan, tapi kita harus cari solusi dari permasalahan ini. Ya. Oke Rizky, kamu tahu nggak kenapa Bu Ima perlu bicara khusus dengan kamu hari ini? mungkin karena saya tadi telat masuk pelajaran ibu. Ya, Rizky bisa menjelaskan kenapa itu tadi terjadi? Ya, karena tadi pagi kan saya tidak sarapan kan Bu. Jadinya saya terus lari ke kantin untuk sarapan dan saya sengaja di sana melama-lamakan di kantin untuk tidak masuk pelajaran ibu karena saya jujur saya bosan dengan pelajaran biologi. Oke, nah Rizky kalau bosan seperti itu atau melakukan hal ini terus-menerus, kira-kira dampaknya buat kamu apa? Dampaknya buat saya, mungkin saya akan ketinggalan dengan pelajaran biologi tersebut. Sudah ada beberapa tugasmu belum kumpul juga kan? Ya, Nah, oke Rizky, Bu Ima nggak nyari-nyari kesalahan, tapi kita harus cari solusi dari permasalahan ini. Ya, coba kamu ingat kesepakatan kelas kita. Nah, ada yang kira-kira kamu tidak taati nggak dari situ? oh ya, ya mungkin saya keluar tanpa seizin ibu kan. Saya seperti tadi kan saya tidak izin, tiba-tiba masuk terus ada ibu, terus saya bolos pelajaran itu kan mungkin masuk ke dalam kesepakatan bersama kita. Kemudian, nah kamu harus mengikuti pelajaran tepat waktu juga, ya. Nah, kalau ini sudah terjadi, kamu sudah dalam masalah. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki ini? Oke, untuk yang pertama mungkin saya tidak akan berbuat seperti itu lagi ya. Terus kedua saya akan menaati peraturan bersama yang telah dibuat. Jadi mungkin saya akan izin terlebih dahulu jika ingin meninggalkan kelas ibu. Terus saya juga tidak akan membolos lagi karena dampaknya ke saya juga kayak ketinggalan pelajaran banyak, terus nggak bisa mengerjakan tugas seperti itu. Nah, oke. Kemudian tadi kamu bilang alasannya karena kamu belum sarapan jadi lapar. Ya. Nah, kira-kira untuk mengatasi itu gimana, Rizky? Saya akan bangun lebih awal biar saya mendapatkan waktu yang cukup untuk siap-siap. Salah satunya adalah sarapan biar saya nggak selalu sarapan di sekolah. Jadi sebelum berangkat sekolah sarapan terlebih dahulu biar juga mengikuti pelajaran itu juga enak. Ya, baik. Sekarang kita sudah dapat pemecahannya. Itu dari Rizky sendiri. Ya, Bu Ima akan terus pantau, terus mendampingi. Mudah-mudahan ke depan Rizky jadi lebih semangat dan lebih baik. Siap. Gitu ya, Nak ya? Siap. Oke, silakan dilaksanakan. Kamu kembali ke kelasmu. Jangan lupa bawa surat untuk masuk ya. Ya, siap. Oke. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ya. Oke, kalau untuk aku kesan pesannya itu cukup sangat bagus sekali ya, terutama untuk kayak kita ini generasi Z yang kalau mungkin ditemukan oleh banyak masalah dengan cara penanganan yang seperti itu tuh cukup sangat membuatkan solusi yang sangat baik ya bagi kita. Kita jadi lebih merasa tersadarkan akan bahwa masalah kita sendiri, lalu kita juga bisa mencari solusi dari masalah kita, dan di situ kita terasa tidak terintimidasi, tapi kita disadarkan dengan kesalahan kita sendiri seperti itu. Yep. Kurang lebih saya sama seperti Rizky, penanganan ini lebih baik daripada langsung dihukum. Contohnya guru biologi menghukum murid-murid yang Kurang suka sama biologi, kurang suka sama mapelnya biologi Ya. kan. kalau benda jadinya lebih nggak suka gitu loh. Jadi ini penanganan ini lebih baik gitu loh. Lebih efektif dan mungkin lebih ngena ke murid tentang akan masalahnya sendiri yang dia perlakukan seperti itu. Ya. Terima kasih.